Marcel menemui Stella di Floris Bunda Aish. Meski saat ini Stella sudah bekerja di kantor Papa Stefan, tapi saat pulang ia sempatkan membantu Mbak Sari di Floris. Ia sudah sangat cinta dengan bunga, sehingga ia tidak bisa terlepas dari bunga-bunga cantik itu. "Tuan mau bicara apa?" Saat ini Stella duduk berhadapan dengan Marcel dengan meja sebagai pembatasnya. "Menikahlah denganku," ucap Marcel santai. "Apa?" Stella syok mendengarnya. Apa yang Anda katakan? Apa mungkin dia salah mendengar?" Itulah kenapa ia bertanya kembali. "Saya bilang menikahlah denganku," ucap Marcel sekali lagi. "Apa Anda lagi sakit sekarang?" Stella menempelkan punggung tangannya pada kening Marcel. "Saya serius, saya mau kau menikah dan menjadi istriku." Stella benar-benar kaget, apa yang sebenarnya dikatakan Marcel, kenapa dia tiba-tiba memintanya menjadi istrinya. Padahal mereka tidak saling mengenal. Kenapa? Kenapa Anda mengajak saya menikah?" "Ya, karena saya ingin menikah." Jawabannya tambah membuat Stella menganga. Ia tidak habis pikir dengan jawaban Marcel. Ia pikir akan seperti sinetron jika pria itu mencintainya diam-diam, ternyata sungguh mengejutkan. "Kenapa Anda ingin menikah?" tanya Stella lagi penasaran dengan jawaban apa yang akan diberikan Marcel. "Bunda memaksa terus agar aku menikah dan memberikannya cucu." Stella tambah menganga lebar mendengar jawaban Marcel lagi. "Saya ngerti jika kita tidak saling mengenal juga tidak pernah dekat sekalipun, tapi saya mau menikahimu. Saya yakin pernikahan akan baik jika dijalani dengan serius, saling belajar satu sama lain untuk menjalani peran masing-masing. Jadi menikahlah denganku. Apa kau sedang melamarku?" tanya Stella kemudian ia tertawa kecil. "Seharusnya melamar wanita itu kau membawa cincin, juga di tempat yang romantis ini." Stella tertawa kecil merasa konyol. "Baiklah, nanti malam saya akan membawa cincin untukmu. Sekarang aku pergi dulu. Bye." Marcel langsung pergi meninggalkan Stella sendiri. Stella menganga mematung melihat punggung Marcel yang berjalan menjauh. Kemudian ia tertawa menertawakan dirinya sendiri. Dan ternyata malamnya Marcel benar-benar datang ke rumah Stella. Marcel membuka kotak bludru berwarna merah. "Ini cincin yang kamu mau, saya sudah membawanya, bagaimana? Apakah kamu mau menikah denganku?" tanya Marcel tanpa basa-basi, tidak ada kata romantis yang terucap layaknya pria yang melamar gadis lain. Stella syok mendengarnya, ternyata Marcel benar-benar serius dengan ucapannya, ia bingung harus menjawab apa. "Apa yang sebenarnya terjadi, nak? Siapa pria ini?" tanya Mama. Sama halnya dengan Stella, Mama juga merasa syok ada pria yang datang langsung mengajak Stella menikah. "Dia Marcel, Ma, anak dari Bunda Aish." Mama mengangguk. "Bagaimana Stella? Saya tidak bisa menunggu terlalu lama." Marcel tidak sabar mendapat jawaban. Stella berdehem untuk menetralkan suaranya sebelum bicara. "Maaf sebelumnya Pak Marcel, kenapa Anda memilih saya? Anda belum tahu asal-usul saya dan bagaimana masa lalu saya kan? Prinsip saya masa lalu tidak penting, seberapa buruknya pun masa lalumu atau saya itu semua sudah lewat dan harus dilupakan. Yang terpenting adalah masa sekarang dan masa depan." Stella tersentuh dengan ucapan Marcel, ia berpikir mungkin Marcel cocok untuknya. Jika Marcel bisa menerimanya maka dia akan coba menerimanya. Benar kata Marcel, masa lalu harus dilupakan dan yang terpenting masa sekarang dan masa depan. "Mah, bagaimana menurut Mama?" Stella meminta pendapat mamanya. "Semua terserah kamu nak, Mama selalu mendukung apapun keputusanmu. Sebelumnya saya mau menceritakan sesuatu, terserah nantinya apa pendapat Anda.
Jika Anda menerimanya maka saya bersedia menikah. Ucap Stella dan Marcel hanya mengangguk. Saat ini saya sedang hamil. Marcel membolakan netranya merasa kaget. Anda pasti kaget kan? Tapi inikah kenyataannya? Kamu sudah menikah? Di mana suamimu? Tanya Marcel datar. Ternyata ia salah melamar. Ia melamar istri orang dan ternyata juga lagi hamil. Saya sudah menikah dan juga sudah bercerai dengan suami saya. Akhirnya Stella menceritakan semua kisah buruk yang terjadi pada dirinya. Tanpa segan atau malu ia menceritakan semuanya. Terserah setelah ini Marcel mau menerimanya atau tidak. Begitulah ceritanya. Sekarang terserah Anda Pak Marcel, masih mau menikah dengan saya atau tidak. Jika Anda tidak masalah maka saya akan menerima pernikahan ini. Marcel diam sambil memijit pelipisnya. Menurut pandangan Stella, Marcel pasti akan menolak. Mana ada pria yang mau menerima wanita kotor seperti dirinya walaupun sudah berubah menjadi lebih baik. Mama mengusap punggung Stella menyemangati dan memberi kekuatan. Tak apa, ucap Mama tersenyum. Saya menerima apapun masa lalumu. Ucap Marcel tegas. Apa? Stella sungguh kaget mendengar kalimat yang keluar dari mulut Marcel. Pak Marcel, Anda tidak sedang bercanda kan? Tidak, sama seperti kamu saya juga memiliki masa lalu buruk. Saya tidak seperti yang Anda lihat sekarang. Stella mengerutkan dahinya bingung apa maksud Marcel. Saya seorang pria yang suka gonta-ganti pasangan di atas ranjang. Saya tidak pernah mau menikah. Karena menurut saya untuk apa menikah karena saya akan merasa bosan dengan satu wanita yang melayani di atas ranjang. Stella dan Mama membungkam mulut, mereka tidak percaya apa yang mereka dengar dari mulut Marcel. Tapi semua itu saya berhenti saat adik perempuan saya hamil di luar nikah dan pacarnya tidak mau tanggung jawab. Ia tertekan karena cibiran orang-orang. Hidupnya benar-benar hancur menjalani hidup seperti itu sendiri hingga ia meninggal saat melahirkan putrinya. Mata Marcel berkaca-kaca, ia sedih jika mengingat sang adik. Mungkin itu adalah karma bagi saya yang sudah mempermainkan banyak wanita. Sambung Marcel. Stella dan Mama terharu mendengar cerita Marcel. Bagaimana? Apa sekarang kamu sudah bisa menerimanya? Tanya Marcel lagi. Ia benar-benar kekeh dengan pertanyaannya. Stella tertawa mendengar pertanyaan itu lagi. Anda sungguh tidak sabar Pak Marcel. Baiklah, saya bersedia. Jawab Stella, ia menerima permintaan Marcel untuk menikah. Terima kasih, saya akan beritahu Bunda soal ini. Saya permisi, ucapnya lalu bangkit hendak pergi. Oh ya lupa, ini cincinnya. Marcel meletakkan kotak cincin di tangan Stella kemudian langsung pergi. Stella tertawa kecil dengan hal yang terjadi barusan, sungguh sangat konyol menurutnya. Di mana orang lain dilamar dengan suasana romantis tapi mereka? Sepertinya Via menyukai temanmu Mas. Ucap Anna sambil membenarkan rambut Stefan. Saat ini mereka sedang berbaring dengan berhadapan saling memandang satu sama lain. Brian. Sahabatmu wanita polos, dia tidak cocok dengan Brian. Kenapa kalau polos? Seperti aku polos, apa juga gak cocok sama Mas? Anna memberengut membuat Stefan gemas dan mengecup kilat bibir Anna. Kebiasaan deh, Anna memukul lengan Stefan. Iya, tapi Brian bukanlah pria baik untuk sahabatmu. Stefan menyelipkan rambut Anna ke telinga Anna. Bukankah Mas mengatakan kalau Mas Brian sudah berubah? Apa kamu bilang tadi? Mas Brian? Stefan merasa tidak suka mendengarnya. Tidak ada yang boleh kamu panggil Mas selain suamimu ini. Ucapnya sambil mencubit gemas pipi Anna. Au! Sakit Mas. Anna menggosok pipinya karena dicubit Stefan. Meski cubitan itu tidak sakit tapi ia pura-pura kesakitan. Sorry sayang, Mas kekencangan ya nyubitnya.
Iya sakit banget, jawab Anna manja. Sini mas obatin, Stefan mengecup pipi bekas cubitannya tadi. Kap, berkali-kali Stefan mengecupnya. Bagaimana? Masih sakit lagi? Tanyanya sambil terus mengecup pipi Anna. Udah mas, basah pipi aku. Anna tertawa karena Stefan tidak berhenti. Udah stop mas, stop. Stefan pun berhenti. Hari resepsi pernikahan Anna dan Stefan semakin dekat. Hanya tinggal beberapa hari lagi membuat Anna sangat gugup. Padahal mereka hanya mengadakan resepsi tapi membuatnya sangat gugup. Ia merasa khawatir juga jika orang-orang mengetahui ia istri Stefan, apa mereka akan menyukainya. Anna, kenapa juga kamu mikirin hal seperti itu? Padahal Mas Stefan sudah mengatakan, jika pendapat orang itu tidak penting. Yang menjalani hidup kan kita berdua. Monolog Anna seorang diri. Dor. Via datang tiba-tiba menepuk Anna. Anna terpekik kaget. Via menghela nafas mengatur ritme jantungnya yang mendadak berdegup kencang karena kaget. Kalau aku jantungan gimana? Kesalnya. Haha. Sorry, ucapnya kemudian duduk di sebelah Anna. Kelas masih sepi, hanya ada beberapa orang yang sudah datang. Kenapa pagi-pagi udah ngelamun? Sambung Via. Gak ada, hari ini aku dan Mas Stefan mau fitting baju pengantin. Wah, gue ikut ya. Terus lo suruh suami lo buat ajak Pak Brian ya? Via menaik turunkan alisnya. Ngapain? Ceka. Gimana sih Na? Ya mau PDKT lah. Via, jadi cewek tuh jangan terlalu agresif. Yang ada cowok malah ilfil nantinya. Anna mengingatkan, soalnya ia melihat Via begitu agresif terhadap Brian. Dia saja wanita ilfil melihatnya, apalagi Brian. Kalau gak gitu gimana dong? Nanti gue keduluan cewek lain dong. Via memberengut lesu. Ya kalau jodoh kan gak bakal kemana Vi, jadi cobalah bersikap biasa, jangan ganjen seperti itu, aku aja liatnya mual. Ucap Anna tertawa kecil. Ceka. Iya deh, gue gak akan agresif. Tapi lo dan suami lo bantuin agar Brian mau dijodohin sama gue ya Nah. Pintanya melas. Diusahain ya. Balas Anna tersenyum. Anna langsung menelpon Stefan, tak butuh waktu lama panggilannya langsung diangkat oleh Stefan. Halo sayang, suara dari seberang sana. Halo mas, mas lagi sibuk? Tidak Hani, ada apa? Apa kamu butuh sesuatu? Begini mas, nanti saat kita fitting Via ikut, mas ajakin Brian ya. Brian? Untuk apa? Biar Via dan Brian bisa dekat. Tapi yang... Belum sempat ucapannya selesai langsung dipotong Anna. Mas gak mau nurutin permintaanku? Ucap Anna dengan suara dalam. Seperti menahan kesedihan. Oke, baiklah Hani, mas akan usahakan. Pasrah Stefan. Ya udah, makasih ya mas. Bye assalamualaikum, ucap Anna kemudian mematikan sambungan teleponnya. Stefan mendengus menarik nafas, sungguh ia tidak bisa menolak jika sang istri sudah meminta. Andre yang ada di ruangan Stefan tersenyum mendengar percakapan pasutri tersebut. Bucin parah lo. Ledek Andre langsung dapat tatapan mematikan dari Stefan. Tapi gue seneng, akhirnya salju seperti lo bisa mencair oleh seorang Anna Altafunisa. Hei, gak ada yang boleh menyebutkan nama lengkap Anna selain gue. Tarik ucapan lo. Tegas Stefan. Wow. Oke baiklah gue tarik ucapan gue. Andre menirukan seperti sedang menarik sesuatu sambil tertawa. Di butik. Anna sedang mencoba memakai gaun pengantin yang dipesan sebelumnya, sedangkan Stefan duduk menunggu sang istri keluar. Via. Dia sedang bersama Brian duduk tidak jauh dari Stefan.
Stefan benar-benar membawa Brian hanya demi istri yang meminta. Awalnya Brian menolak, tapi dengan satu ancaman Stefan maka ia menurut. Stefan mengancam jika ia tidak mau menuruti perintahnya untuk mengikutinya kemanapun saat bersama sang istri dan Via, maka ia tidak akan memaafkan Brian. Hanya dengan alasan itu Brian mau menuruti, meski enggan bertemu Via. Tirai pembatas pun dibuka perlahan membuat mata Stefan tak lekang menatap tirai menantikan pemandangan di depan sana. Stefan terpaku melihat sang istri dengan balutan gaun putih bak putri di dunia dongeng. Sangat indah dan tambah cantik saat Anna yang mengenakannya. Seulas senyum merekah dari bibir Stefan, kemudian dia beranjak menghampiri sang istri. "Honey, you're so beautiful," ucapnya sembari mengecup punggung tangan Anna membuat wajah Anna memerah merasa malu dipuji seperti itu. "Makasih mas, mas juga sangat tampan," balasnya tersenyum. "Anna, lo cantik banget." Via menghampiri Anna girang, ia sangat salvo dengan penampilan Anna seperti putri Disney. "Makasih Vi." Via menoleh pada Brian. Dari tadi ia hanya diam tidak bicara apapun karena ingat pesan Anna untuk tidak kecentilan. Tapi ia tidak bisa menahan lagi. Setelah melihat Anna berpakaian pengantin seperti ini membuatnya juga ingin segera menikah. Tentunya dengan Brian. "Tuan Brian," panggilnya dengan lantang agar membuat Anna dan Stefan menoleh ke arah mereka. Bahkan para pegawai butik juga menoleh ke arah Via dan Brian. "Maukah kau menjadi pacarku?" ucapnya tegas. "Apa?" Brian sungguh kaget, matanya membola karena ditembak oleh wanita seperti Via. Anna dan Stefan pun tak kalah kaget, mereka melongo mendengar ungkapan Via. "Via, bukankah aku udah peringatkan?" gumamnya pelan namun masih bisa didengar Stefan. "Biarkan saja Hani, kita lihat sampai di mana perjuangan Via mendapatkan Brian," balas Stefan tersenyum. "Gue tanya sekali lagi, apakah kamu mau jadi pacarku?" tanya Via lagi karena mendapati Brian hanya diam mematung. "Oke, gue anggap diammu itu sebagai jawaban iya. Fix mulai sekarang kita adalah pasangan kekasih," sambung Via tersenyum. "What?" pekik Brian shock. Ia tidak habis pikir kenapa cewek di depannya ini super pede sekali. Dengan gampangnya dia mengklaimnya sebagai pacar. Anna dan Stefan tertawa melihat wajah Brian yang nampak shock. "Selamat ya, kalian sudah jadi pasangan kekasih. Semoga hubungan kalian sampai ke jenjang pernikahan," ucap Stefan sembari tersenyum menggoda Brian. "Amin," balas Anna mengaminkan doa Stefan. "Kalian..." Brian tidak terima dengan ucapan selamat dari Stefan dan istrinya, wajahnya sangat kesal. "Kami akan pulang, lo antar Via Bri." Bukan sebagai permintaan tolong, lebih tepatnya perintah. Stefan memerintahkan Brian mengantar Via pulang ke rumahnya. Dengan berat mau tidak mau ia tetap mengantarkan Via. Sejak saat itu Via dan Brian sering bertemu dikarenakan Stefan. Setiap ada acara dan momen apapun Stefan dan Anna selalu melibatkan Brian dan Via. Mereka juga berharap si Brian dan Via bisa bersatu. Hingga suatu hari Brian merasa jengah dan melontarkan kata kasar. "Ingat ya cewek aneh, mulai sekarang jangan pernah ganggu saya lagi. Saya benar-benar muak, sebelumnya saya terpaksa karena permintaan Stefan. Tapi sekarang tidak lagi," ucap Brian kemudian pergi meninggalkan Via. Tes. Air mata menetes begitu saja, hati Via sangat sakit, dadanya begitu sesak mendapati perkataan Brian. "Ya Tuhan, kenapa sakit banget?" batinnya sembari memegangi dadanya dan tetap melihat punggung Brian yang berjalan semakin menjauh.